Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang keempat ini bulan Juli masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh namun kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, saat ini kami merasa bersyukur atas segala pertolongan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidaklah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia sedang berlalu juga keinginannya, tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tinggal sampai selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Ada keinginan mata tadi, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup atau harga diri. Ya. Dan kita tahu semua keinginan-keinginan itu akan merusak hidup manusia sebab manusia dikendalikan oleh segala hawa nafsunya. Pada kesempatan ini saya berikan temanya pentingnya pengendalian diri. Sekali lagi, pentingnya pengendalian diri. Setiap kendaraan, apakah mobil atau truk atau bis, itu pasti mesinnya bagus, bodinya bagus, tetapi ada yang dapat mengendalikan, yaitu ada remnya. Jika mobil atau bis atau apapun itu nggak ada remnya, maka akan terjadi kecelakaan yang sangat berat. Jadi dalam diri kita pun perlu ada pengendalian diri, dan yang bagaimana caranya agar kita dapat mengendalikan diri, pertama-tama kita harus hidup dalam Yeshua HaMasiah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, tinggallah dalam aku dan firmanku dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Jadi kita tahu kehadiran Yeshua di dalam diri kita berarti ada pengendalian diri. Kita berikan contoh, saya berikan contoh, Yeshua datang ke dunia, dia raja, dia Yahweh yang berubah jadi manusia, dia ambil rupa seorang hamba menjadi pelayan. Keinginan dagingnya, harga dirinya tidak perlu dipertahankan karena dia harus memberikan teladan kepada manusia. Dan dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, memang betul aku guru dan Tuhan, tetapi aku membasuh kakimu dan juga engkau harus lakukan itu. Jadi ini satu contoh bagi kita bahwa kita harus meneladani Yeshua di dalam pengendalian diri. Yang kedua, supaya kita bisa ada pengendalian diri, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 23 yang terakhir, bahwa buah Roh Kudus itu adalah pengendalian diri. Orang yang hidup dalam Roh Kudus pasti ada pengendalian diri dari keinginan matanya, keinginan dagingnya, harga dirinya, atau keangkuhan hidupnya, itu sudah dibuang semua, sudah dimatikan. Sebab Roh Kudus itu mengendalikan segenap hidup kita. Yang berikutnya, hidup dalam firman Yahweh. Di dalam Mazmur 119 ayat 104, 105 dikatakan, melalui titah-titahmu aku memperoleh pengertian, karena itu aku membenci segala jalan yang saat. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jika kita hidup dalam firman Yahweh, karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri,
maka otomatis kita ada pengendalian diri. Saudaraku, apa untungnya kalau kita memiliki sifat pengendalian diri itu? Yang pertama-tama, kita melebihi daripada orang kuat dan melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Itu dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Artinya kalau kita dapat mengendalikan segala keinginan mata kita, keinginan daging kita, harga diri kita, nggak merasa aku orang hebat, aku orang kaya, aku orang berpendidikan, maka kita dikatakan tadi, kalau kita dapat mengendalikan diri, kita melebihi orang kuat dan pahlawan yang merebut kota. Yang kedua, apa untungnya? Kita terhindar dari segala roh kerakusan atau ketamakan. Itu dalam Amsal pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, jika ada seorang pejabat yang mengajak engkau makan, taruhlah pisau di lehermu jika besar nafsumu. Jadi ketika kita ada pengendalian diri atau kita terhindar dari roh kerakusan atau ketamakan, tentunya kalau kita terhindar kerakusan atau ketamakan, kita terhindar juga dari segala penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kerakusan makan dan harga diri tadi. Banyak orang sakit gara-gara kurang dihargai orang. Jadi kita bersyukur kita terhindar dari segala kerakusan, ketamakan, dan juga segala penyakit. Yang berikutnya, kita terhindar dari hal-hal yang jahat dan kotor dan yang najis. Itu dalam Yakobus pasal 3 ayat 2-11. Yang berikutnya, kita juga terhindar dari jebakan iblis, perangkap-perangkap iblis. Itu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7-10. Bagaimana Yusuf ketika berada di rumah Potifar menjadi pembantunya, dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan istri Potifar berulang kali menggoda Yusuf untuk melakukan perzinahan, tetapi Yusuf tidak pernah kompromi dengan ajakan godaan daripada istri Potifar. Sehingga kita tahu Yusuf itu terhindar daripada jebakan iblis. Tetapi iblis tidak berhenti demikian. Yusuf dituduh mau memperkosa istri Potifar, dimasukkan ke penjara bawah tanah. Tapi justru itulah yang membawa Yusuf naik ke permukaan karena dia bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Kita tahu begitu indahnya jika kita betul-betul ada pengendalian diri, kita terhindar dari jebakan iblis. Yang berikutnya, apalagi yang dapat untungnya kalau kita ada pengendalian diri, bahwa kita meneladani hidup daripada Yeshua HaMasyiah. Itu dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Belajarlah daripada aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya orang yang selalu membanggakan dirinya, membanggakan hartanya, itu kesombongan. Tapi Yeshua HaMasyiah sudah memberikan teladan bagi kita agar kita lemah lembut dan rendah hati. Artinya ada pengendalian diri, tidak perlu sombong. Selalu merasa diri paling benar, selalu diri paling kudus. Itu sangat bertentangan dengan firman Yahweh dan bertentangan dengan sifat daripada Yeshua HaMasyiah. Kita tahu, saudaraku, saya sudah singgung tadi, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya, Petrus awalnya menolak, tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak dibasuh kakimu, kamu akan bersalah. Jadi itu satu contoh bahwa ada pengendalian diri di dalam diri manusia, yaitu keinginan mata tadi, keinginan daging, dan harga diri. Nah, apa bahaya daripada orang yang tidak dapat mengendalikan diri
akan jatuh miskin dan melarat. Itu di dalam Amsal pasal 6 ayat 6-11, bagaimana ditegaskan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Sekalipun tidak ada pemimpin, dia bekerja dengan rajin dan menyediakan makanan pada musimnya, sehingga dia tidak mengalami yaitu kekurangan makanan. Orang yang malas itu berarti menuruti keinginan dagingnya, keinginan matanya, itu akan jatuh miskin. Jadi bagi saudara yang malas doa, malas baca firman, malas beribadah, tunggu tanggal mainnya, engkau bukan hanya jatuh miskin, tetapi engkau akan masuk ke dalam api neraka kalau engkau tidak bisa mengendalikan keinginan dagingmu, keinginan matamu, harga dirimu. Jadi jangan sampai engkau terjebak dalam perangkap iblis. Yang berikutnya akan mengalami kehancuran dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Jadi orang yang tidak dapat mengendalikan diri, dia seperti tembok yang runtuh. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana satu contoh seorang raja, awalnya dia meminta hikmat kepada Yahweh, yaitu Raja Salomo. Ketika dia menjadi raja, dia punya kekuasaan, punya istana, dapat membangun bait suci, luar biasa. Tetapi ketika dia sudah sukses, dia tidak dapat mengendalikan keinginan dirinya, hawa nafsunya, harga dirinya. Dia punya istri yang resmi hanya 700 orang. Gundiknya 300 jadi 1000 orang. Gara-gara itulah dia terjebak dalam penyembahan berhala sampai matinya karena tidak ada pengendalian diri. Jadi waspadalah, jangan sampai kita yaitu terjebak di dalam perangkap-perangkap daripada iblis. Yang berikutnya, apalagi bahaya yang tidak bisa mengendalikan diri, akan mengalami banyak penyakit. Itu kita ingat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-7, bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Dan iblis berkata kepada Hawa, makan saja buah pohon itu, engkau tidak akan mati. Maka Hawa melihat buah pohon itu menarik, dia ambil, dan iblis katakan, kalau kau makan buah pohon itu, engkau sama seperti Yahweh. Dibalikkan oleh iblis, padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar dengan Yahweh. Itulah permainan iblis supaya manusia terjebak dalam keinginan mata, keinginan daging, harga diri. Maka kita tahu Hawa mengambil buah pohon itu yang dilarang oleh Yahweh yang di tengah taman itu dan memakannya dan juga memberikan kepada Adam suaminya dan juga tidak menolaknya. Akibatnya karena tidak bisa mengendalikan diri, keinginan dagingnya, keinginan matanya, harga dirinya, pingin sama seperti Yahweh, maka hukuman Yahweh kepada Hawa harus mengalami sakit setiap melahirkan. Sampai hari ini wanita pasti sakit melahirkan, karena itu hukuman daripada Yahweh kepada orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Begitu juga Adam, dikatakan engkau harus bersusah payah mencari nafkah. Sampai hari ini begitu banyak manusia yang kesulitan mencari nafkah akibat tidak bisa mengendalikan diri. Jadi waspadalah, supaya jangan sampai kita terjebak dalam perangkap-perangkap iblis, apalagi ini akhir zaman. Kedatangan Yesus HaMashiach sudah semakin dekat. Mari kita mulai mengendalikan segala keinginan mata kita, keinginan daging kita, harga diri kita.
ikuti teladan Yeshua HaMashiach, supaya engkau dapat masuk dalam kerajaan surga. Itulah gunanya kita ada pengendalian diri, karena ada Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, ada firman Yahweh menjadi pegangan dalam hidup kita. Biar melalui firman ini, kita semakin dipersiapkan menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali diingatkan agar kami ada pengendalian diri di dalam keinginan mata kami, di dalam keinginan daging kami, harga diri kami, supaya kami benar-benar meneladani Yeshua HaMashiach, benar-benar sikap yang selalu rendah hati, tidak bersombong, sekalipun membuat banyak mujizat, tetapi tetap rendah hati. Dan kami mau belajar seperti Yeshua HaMashiach. Dan ketika dia dicambuk pun, dia belajar untuk tetap mengucap syukur. Dan kami belajar kepada Yeshua HaMashiach, karena Engkaulah teladan kami, Engkaulah guru kami. Berkati firman-Mu ini, tumbuhkan dalam hati anak-anak-Mu, supaya ada pengendalian diri setiap saat di dalam hidup kami, agar kami berkenan dan kami layak masuk dalam kerajaan surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, juga hamba-hamba-Mu, seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.